Selamat datang di Multicar Channel. Nah, di bahasa Inggris itu ada loh satu kata khusus buat mendeskripsikan orang yang hobinya cuma kritik, tapi nggak pernah ngasih solusi. Mungkin Anda pernah ya ketemu orang yang kayak gini, katanya itu adalah gadfly. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas apa sih artinya. Coba jujur deh, pernah nggak Anda dengar istilah gadfly sebelumnya? Kalau belum, tenang aja, karena justru itu tujuan kita di sini. Kita bakal bedah bareng-bareng sampai paham. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya arti dari gadfly ini? Yuk kita lihat definisinya. Jadi gampangnya gini, gadfly itu adalah sebutan buat orang yang suka gangguin orang lain dengan kritik-kritik pedasnya, tapi tujuannya tuh nggak jelas. Mereka ini tipe pengkritik yang, ya nyebelin. Kelihatannya cuma pengen bikin ribut aja, bukan cari solusi. Nah, penasaran nggak asal katanya dari mana? Ternyata kuncinya itu ada di arti harfiahnya. Coba deh bayangin, ada seekor serangga yang super duper mengganggu. Secara harfiah, gadfly itu ya lalat pengganggu. Tahu kan jenis lalat besar yang suka banget ngerubungin hewan ternak kayak kuda atau sapi? Lalat ini tuh kerjanya berdengung terus di sekitar mereka. Kadang gigit dan pokoknya bikin hewan-hewan itu nggak nyaman dan gusar. Wah, kebayang ya nyebelinnya gimana? Nah, dari situlah analoginya diambil. Jadi, gadfly dalam konteks manusia itu adalah orang yang kelakuannya persis kayak lalat tadi. Mereka berdengung terus di sekitar kita, ngelontarin kritik-kritik tajam yang bikin jengkel, bukan buat ngebantu, tapi cuma buat mancing-mancing emosi. Wah, pas banget ya gambarannya. Oke, ini satu hal yang penting banget buat diingat. Jangan pernah pakai kata ini sebagai pujian ya. Gadfly itu hampir selalu artinya negatif dan biasanya dipakai buat mengkritik perilaku seseorang. Jadi ciri-cirinya apa aja? Intinya sih mereka itu pembuat gaduh, bukan pencari solusi. Mereka senang banget ikut campur, menghakimi, dan melempar kritik pedas tanpa arah yang jelas. Mungkin karena sifatnya yang negatif banget ini, idiom gadfly jadi agak jarang dipakai di percakapan sehari-hari, tapi tetap deskriptif banget kalau pas dibutuhin. Biar makin nempel di kepala, gimana kalau kita langsung lihat contoh penggunaannya dalam kalimat? Saya akan bacakan versi bahasa Inggrisnya, lalu kita lihat bareng-bareng terjemahan bahasa Indonesianya. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh pertama dalam bahasa Inggris, he is just a gadfly, wandering around while criticizing without helping at all. Nah, artinya, dia hanya gadfly, mundar-mandir sambil mengkritik tanpa membantu sedikit pun. Jelas banget ya, perilakunya di sini cuma kritik doang, nol bantuan. Lanjut, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini nunjukin dampaknya. Dalam bahasa Inggris bunyinya begini. The meeting was chaotic because there was one gadfly who kept interrupting with sharp remarks. Artinya, rapat itu kacau karena ada satu orang gadfly yang terus menyela dengan komentar tajam. Nah, contoh ini pas banget buat gambarin betapa mengganggunya seorang gadfly di situasi penting kayak rapat. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih. Jadi, apa sih satu hal paling penting yang perlu kita ingat dari kata gadfly ini? Kalau Anda mau mengingat gadfly dalam satu kalimat pendek, ingat aja ini. Gadfly itu adalah pengkritik usil yang nggak solutif. Titik. Motif mereka itu bukan untuk memperbaiki, tapi ya sekedar untuk mengganggu. Nah, sebelum kita tutup, saya punya pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah tahu definisinya, kira-kira di lingkungan seperti apa sih kita paling sering ketemu sama seorang gadfly? Mungkin di kolom komentar media sosial, atau jangan-jangan di tempat kerja? Coba deh dipikirkan. Oke deh, itu dia penjelasan kita kali ini. Semoga bisa menambah kosakata dan wawasan baru buat Anda ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.